Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini. Dan mudah-mudahan semua sahabat senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang, ya, agar kita bisa meneladani sikap dan perjuangan dari Ibu Raden Ajeng Kartini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kata pembimbing yang ada di halaman 37. Ini ada gambar yang syarat dengan makna, gelisah bergelora dipukul topan dan badai. Masya Allah, ya. Dan saya akan membuka halaman berikutnya, halaman 38. Dirundung cita-cita, dihambat kasih sayang. Dan kita akan masuk di halaman 39, berkenalan. Ditulis di Jepara pada tanggal 25 Mei tahun 1899. Ini ada dalam kurung Nona Zihandelar, ya. Ingin benar hati saya berkenalan dengan seseorang, anak gadis modern, gadis yang berani, yang sanggup tegak sendiri, gadis yang saya sukai dengan hati jantung saya, anak gadis yang melalui jalan hidupnya dengan langkah yang tangkas, dengan riang suka hati. Tetap gembira dan asyik, yang berdaya upaya bukan hanya untuk keselamatan bahagia dirinya sendiri saja, melainkan juga untuk masyarakat yang luas besar itu, yang ikhtiarnya pun akan membawakan bahagia kepada banyak sesamanya manusia. Bernyala-nyala hati saya, gembira akan zaman baru. Ya, malahan bolehlah saya katakan menilik pikiran dan rasa. Saya tiada serasa dengan zaman di Hindia ini. Melainkan saya telah hidup di zaman saudara saya perempuan bangsa kulit putih yang giat hendak kemajuan di barat yang jauh itu. Bila boleh oleh adat lembaga negeri saya, inilah kehendak dan upaya saya, ialah menghambakan diri semata-mata kepada daya upaya dari usaha perempuan kaum muda di Eropa. Tetapi adat kebiasaan yang sudah berabad-abad itu, ada yang tak mudah merombaknya itu, membelenggu dalam genggamannya yang amat teguh. Suatu ketika akan terlepas jua kami dari genggaman itu. Akan tetapi masa itu masih jauh lagi, bukan main. Akan tiba juga masa itu saya tahu, tetapi 3-4 keturunan lagi. Aduh, Tuan tiadalah tahu betapa sedihnya jatuh kasih akan zaman muda, zaman baru, zamanmu. Kasih dengan segenap hati jiwa. Sedangkan tangan dan kaki terikat, terbelenggu pada adat istiadat dan kebiasaan negeri sendiri. Tiada mungkin meluluskan diri dari ikatannya. Dan adat kebiasaan negeri kami sungguh bertentangan dengan kemauan zaman baru.
Zaman baru yang saya inginkan masuk ke dalam masyarakat kami. Siang dan malam saya pikir-pikirkan, saya heningkan daya upaya supaya boleh terlepas juga daripada daripada kongkongan adat istiadat negeri saya yang keras itu. Akan tetapi adat timur lama itu benar kukuh dan kuat. Tetapi dapat juga rasanya saya lebur, saya patahkan. Sekiranya tidak ada ikatan yang lebih kukuh dan kuat daripada adat lama yang manapun juga menambat saya kepada dunia saya, yaitu kasih sayang saya kepada mereka yang melahirkan dan membesarkan saya. Jika tidak karena mereka itu, tidaklah tercapai oleh saya segala yang ada pada saya. Berhakkah saya memulihkan hati mereka itu? Mereka yang selama hidup saya selalu dengan kasih sayang dan hati baik memelihara saya dengan susah payahnya. Saya akan merusakkan hatinya bila saya turutkan kata hati itu. Jika saya penuhi segala yang jadi hasrat seluruh jiwa saya setiap detik sepanjang masa. Bukan hanya suara dari luar saja, suara yang datang dari Eropa yang beradab, yang hidup kembali itu, yang datang masuk ke dalam hati saya, yang jadi sebab saya ingin supaya keadaan yang sekarang ini berubah. Pada masa saya masih kanak-kanak, ketika kata emansipati ya, ini maksudnya adalah hendak berdiri sendiri, dikatakan tentang perempuan oleh penyalin. Belum ada bunyinya, belum ada artinya bagi telinga saya, serta karangan dan kitab tentang pasal itu masih jauh dari jangkauan saya. Telah hidup dalam hati saya suatu keinginan yang makin lama makin besar. Keinginan akan bebas, merdeka, berdiri sendiri. Keadaan sekeliling saya memilukan hati, menerbitkan air mata karena sedih yang tak terkatakan. Keadaan itulah yang membangunkan keinginan hati saya itu. Dan karena suara yang datang dari luar yang tiada putus-putusnya sampai kepada saya, keras, makin keras jua, maka bibit yang ada dalam hati saya, yaitu perasaan yang merasakan duka nestapa orang lain yang amat saya kasihi, tumbuhlah sampai berurat berakar, hidup subur serta dengan rindangnya. Kami gadis-gadis masih terantai kepada adat istiadat lama. Hanya sedikitlah memperoleh bahagia dari kemajuan pengajaran itu. Kami anak perempuan pergi belajar ke sekolah, keluar rumah tiap-tiap hari. Dengan demikian itu saja sudah dikatakan amat melanggar adat. Ketahuilah bahwa adat negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Ketika saya berumur 12 tahun, lalu saya ditahan di rumah. Saya mesti masuk dalam tanda kutip ya, di sini ada tutupan. Saya dikurung di dalam rumah seorang diri, sunyi senyap, terasing dari dunia luar. Saya tiada boleh keluar ke dunia itu lagi.
Bila tiada serta seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali bagi kami, dipilih oleh orang tua kami untuk kami, dikawinkan dengan kami, sebenarnya dengan tiada setahu kami. 4 tahun yang tak terkira lamanya saya berhalwat di antara 4 tembok tebal. Tiada pernah sedikit jua pun melihat dunia luar. Betapa saya dapat menahan kehidupan yang demikian, tiadalah saya tahu. Hanya yang saya ketahui, masa itu amat sengsaranya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya dari bacaan berkenalan di halaman 39 sampai 41 dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Masya Allah, perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini ya, begitu besarnya agar perempuan-perempuan mendapatkan haknya yang setara dengan pria, terus bisa belajar, terus bisa bersekolah, dan juga terus untuk berkarya. Semangat untuk para perempuan-perempuan Indonesia. Baik, terima kasih untuk segala perhatiannya sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada, dan atas kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai bertemu lagi di Bu Aini membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.